Teman-teman bisa lihat di sini untuk harganya 275.000, dan di sini di paket ini tidak ada tulisan seperti ini teman-teman, diskon biaya PSB. Nah, yang artinya ini Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Diki dari Marketing IndiHome with Telkom Jakarta Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara mendaftarkan IndiHome untuk seluruh wilayah Indonesia, mau itu di Kalimantan, mau itu di Sumatera. Teman-teman bisa mendaftarkan di situs ini, dan ini juga prosesnya lebih cepat teman-teman. Oke, jadi mungkin selama ini teman-teman yang mungkin sudah pernah mencoba mendaftarkan IndiHome namun ada kesulitan, mungkin udah daftar tapi tidak diproses, tidak ada tindak lanjut, maka pada video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman di mana situs yang seharusnya teman-teman bisa mendaftarkan IndiHome yang lebih cepat. Jadi kita langsung saja teman-teman. Yang pertama teman-teman bisa langsung buka di salah satu konten saya di channel IndiHome Marketing, lalu di bagian deskripsi nanti saya taruh linknya di deskripsi video ini juga teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik di sini pendaftaran IndiHome wilayah luar DKI Jakarta. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja di link ini, nanti akan diarahkan ke salah satu situs IndiHome, dan untuk wilayah ini seluruh wilayah Indonesia teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung mendaftarkan di sini aja. Untuk harga paketnya semuanya sama, coba kita klik ya. Oke, jadi setelah teman-teman masuk ke situsnya kurang lebih seperti ini tampilannya. Di sini ada 20 Mbps, 30, 40, 50 dan sampai 100 Mbps teman-teman. Namun di sini teman-teman bisa lihat ada pakai 20 Mbps. Sebenarnya ini enggak ada ya teman-teman, enggak ada pakai 20 Mbps, enggak ada, karena untuk paket IndiHome yang ada sekarang mulai dari 30 Mbps sampai 300 Mbps. Jadi yang 20 Mbps enggak ada. Nah, kalaupun di situs ini masih ada, itu dikarenakan belum diganti oleh pihak Telkom, jadi masih tampil di situs ini teman-teman. Jika misalkan teman-teman mau coba, misalkan ini kan 20 Mbps, nah misalkan 2P internet TV pakainya, nah teman-teman bisa lihat di bawah ini nanti ada infonya paket yang Anda cari tidak ditemukan, yang artinya pakai 20 Mbps ini udah nggak ada. Jadi teman-teman hanya bisa memilih paket mulai dari 30 Mbps, 40, 50, 100 dan sampai 300 Mbps ya teman-teman. Namun yang ada di situs ini hanya sampai 100 Mbps. Untuk yang mau pasang 300 Mbps nanti bisa hubungi kami juga melalui nomor WhatsApp yang kami taruh di deskripsi video ini teman-teman. Oke, jadi untuk paketnya mulai dari 30 Mbps. Untuk pilihan paketnya mulai dari 2P internet TV, 2P internet plus telepon, dan 3P penawaran khusus. 3P ini adalah 3 layanan internet, telepon, dan TV. Nah, jadi kalau teman-teman mau daftar ya tinggal pilih salah satu paketnya aja, misalkan 30 Mbps ini, kemudian pilih paket yang teman-teman mau, internet TV atau internet telepon. Nah, nanti akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, misalkan di sini 30 Mbps 2P internet plus telepon. Nah, teman-teman bisa langsung lihat harga paketnya di sini. Untuk paketnya di sini paket gamer ya 2P. Nah, ini yang paket gamer ya teman-teman. Internet bonus telepon dengan diskon biaya PSB-nya. Jadi untuk paket ini ada diskon 50% dari 500.000 biaya pemasangan menjadi 250.000. Nah, kalau ada penjelasan seperti ini, diskon biaya PSB itu artinya ada diskon biaya pemasangan teman-teman. Di sini yang paket gamer, ini yang paket gamer ya teman-teman. Nah, kalau yang paling murah di sini ada yang paket 315.000. Nah, teman-teman bisa pilih yang di bawah ini.
kalau yang paket gamer beda lagi ya teman-teman. Jadi ada kalau yang paket gamer internet bonus telepon, internet plus telepon, diskon biaya PSB. Ini kelebihannya di saat main game teman-teman. Jadi kalau yang paket gamer itu kelebihannya di saat main game, misalkan kita menggunakan wifi secara barengan bersama dengan teman-teman. Kalau wifi IndiHome yang paket biasa itu lebih ini agak sedikit lemot ya, agak sedikit nge-lag. Jadi banyak juga pelanggan yang sudah lapor seperti itu. Nah makanya dimunculkan sekarang paket gamer. Jadi yang paket gamer ini kelebihannya lebih stabil di saat main game. Jadi biarpun bermain game secara bersamaan dengan beberapa perangkat, maka kecepatannya tetap stabil. Nah itulah kelebihan dari paket gamer ini, dan masih banyak lagi. Mungkin di video berikutnya nanti saya akan membahas untuk paket gamer ini karena banyak sekali kelebihannya juga. Untuk internetnya ya sama seperti internet biasa, unlimited juga, bisa buka semua situs, bisa YouTube juga dan lain-lain. Oke, kalau untuk paket yang paling murah ada di paket yang di bawah ini teman-teman. IndiHome pakai 2P internet plus telepon dengan diskon biaya PSP. Nah ini yang diskon juga. Jadi setiap ada ini penjelasannya diskon biaya PSP. Nah ini ada diskonnya 50% ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak ada tulisan seperti ini berarti nggak ada diskonnya. Maka jika nanti wifi nya sudah dipasang maka biaya pemasangannya yaitu 500.000. Jadi untuk mendapatkan diskon ini teman-teman bisa pilih paket yang ada tulisan diskon biaya PSP seperti itu. Oke, untuk up to nya 30 Mbps ini yang paket internet plus telepon dengan kecepatan speednya 30 Mbps. Untuk jumlah perangkat yang tersambung 5 sampai 7 perangkat. Jadi maksimal 7 perangkat tersambung yang teman-teman. Lebih dari 7 perangkat maka nanti wifi nya agak sedikit lemot. Karena untuk kapasitas yang 30 Mbps hanya maksimal sampai 7 perangkat saja. Sebenarnya bisa saja dipaksain 8, 9, 10, tapi sedikit lemot seperti itu. Jika teman-teman kebutuhannya di rumah mungkin 10 pengguna, ya teman-teman bisa pilih yang kecepatan 30 yang 40 Mbps ke atas, jangan yang 30. Oke, di sini ada di paket ini promo spesial IndiHome. Nah, ini teman-teman, ini paket promo spesial. Teman-teman bisa lihat di sini untuk harganya 275.000, dan di sini di paket ini tidak ada tulisan seperti ini teman-teman, diskon biaya PSP. Nah, yang artinya ini tidak ada diskon biaya pemasangannya. Maka jika teman-teman memilih paket ini, biaya pemasangannya yaitu 500.000. Dan kemudian di sini juga belum dijelaskan untuk FOP-nya ya, batas wajar untuk paket yang promo spesial IndiHome ini. Nah, tapi saya jelaskan di video ini ya teman-teman. Untuk paket 275 FOP-nya hanya 150 GB untuk 1 bulan. Jadi setiap 1 bulan itu dia hanya mendapatkan jatah FOP-nya atau batas wajarnya itu 150 GB. Nah, kemudian untuk paket 315 ini, nah di sini nanti teman-teman bisa menemukan perbedaannya. Paket 315 yang ini 315.000 ini kan sama saja sebenarnya. Untuk paketnya sama saja sebenarnya. Ini internet plus telepon, ini internet plus telepon, dan di sini juga promo spesial ini juga ini internet plus telepon. Namun ada perbedaannya di harga paket. Ada perbedaan di harga paket dan ada perbedaan di kapasitas FOP-nya. Untuk 315.000 FOP-nya lebih besar, yaitu 500 GB sampai 700 GB per bulan. Nah, kalau yang 275 yang paket promo spesial IndiHome ini low FOP dengan kapasitas FOP-nya itu hanya 150 GB saja.
Oke, untuk penjelasan FOP-nya mungkin teman-teman bisa nanti cek-cek di video saya sebelumnya. Saya sudah pernah jelaskan juga untuk FOP-nya. Oke teman-teman, jadi ini untuk paket yang internet plus telepon, dan ini yang internet plus TV. Untuk internet TV pakai 2P diskon biaya PSB. Nah ini yang diskon biaya PSB 370.000. Ini 370.000. Untuk kapasitas perangkat yang tersambung maksimal sampai 7 perangkat dan kecepatan speednya 30 Mbps. Untuk FOP nya sama juga teman-teman, 500 GB plus 700 GB. Dan untuk channelnya sebanyak 109 channel. Kalau yang ini ya teman-teman, ini 109 channel total semuanya. Dan kemudian di sini ada paket gamer juga di sini. Ini paket gamer. Ini ada diskon biaya PSB, di sini ada diskon biaya PSB. PSB ini adalah biaya pemasangan maksudnya teman-teman. 275. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau pilih yang paket internet plus telepon. Kalau yang, karena yang paling murah kan internet plus telepon. Jadi yang 30 Mbps nya 315.000. Nah kemudian ini yang FOP nya lebih besar ya. Tapi kalau teman-teman mau yang pakai 275.000 tanpa diskon biaya pemasangan dan FOP nya juga rendah, teman-teman bisa pilih yang 275.000. Oke teman-teman, jadi misalkan teman-teman ambil yang paket internet plus telepon dengan kecepatan 30 Mbps harga 315.000, maka yang perlu teman-teman bayarkan yaitu, jadi di harga ini belum termasuk PPN nya sama biaya pemasangan ya teman-teman. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat harganya 315.000. Ini belum termasuk biaya pemasangannya. Biaya pemasangannya itu tadi yang 250.000 setelah diskon ya, setelah diskon 50%. Kemudian ada pajaknya juga yaitu 11% dari harga paket. Jadi ya tinggal dihitung aja 315.000. Kalau yang 11% nya berapa ya itu nanti ditambahin. Berarti total tagihan per bulannya 315.000 ditambah PP-nya 11%. Nah, untuk pembayarannya teman-teman tinggal misalkan teman-teman sudah daftar, kemudian teknisi datang melakukan pemasangan. Setelah selesai pemasangan, maka nanti yang teman-teman bayarkan hanya biaya pemasangan saja, itu 250.000. Wifi-nya sudah langsung aktif. Untuk alat-alatnya semua sudah langsung teman-teman dapatkan semua. Pokoknya teman-teman hanya bayar 250.000 saja. Pembayarannya bukan ke teknisi ya teman-teman, pembayarannya melalui nomor internet IndiHome. Jadi di sini tidak ada istilah kata misalkan di pelanggan ditipu lah atau teknisi nakal, nggak ada. Karena untuk pembayaran biaya pemasangannya tidak diberikan kepada teknisi IndiHome, tapi dibayarkan melalui nomor internet IndiHome. Nah, jadi ketika teknisi datang ke rumah sudah selesai pemasangan, teman-teman nggak perlu bayar apa-apa ya teman-teman, cuma tinggal bayar biaya pemasangan saja melalui nomor internet yang sudah diaktifkan oleh teknisi. Untuk teknisinya ya terserah teman-teman, mau kasih kopi kayak mau kasih rokok itu kan terserah, yang penting tidak ada uang wajib yang harus dikasih ke teknisi seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk pendaftarannya teman-teman tinggal di sini klik aja, di sini ada pilih paket misalkan 315.000. Nah teman-teman klik aja, baru nanti isi datanya di sini teman-teman. Misalkan nama, misalkan saya coba ini ya teman-teman, nih Diki, oke. Kemudian di sini
gmail.com. Jadi untuk email ini email yang aktif ya teman-teman, email yang bisa terima pesan masuk, dan untuk nomor HP-nya juga harus nomor HP yang bisa dihubungi. Sebentar. Untuk emailnya ini penting banget ya teman-teman. Untuk nama di sini namanya harus sesuai yang di KTP, karena nanti teman-teman akan mengupload identitas. Jadi kalau tidak sesuai dengan identitas dengan data yang diisi, maka nanti akan menjadi kendala juga. Kemudian untuk emailnya, email ini email yang aktif yang bisa terima pesan masuk juga teman-teman, karena nanti untuk kontra berlangganan akan dikirimkan melalui email ini, dan teman-teman harus konfirmasi melalui email. Kemudian untuk nomor handphonenya di sini, nomor HP-nya ini harus nomor yang aktif juga ya teman-teman, karena untuk tahap selanjutnya pada saat pendaftaran ini teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode OTP. Jadi kode OTP akan dikirimkan ke nomor yang ini. Jadi kalau misalkan nomornya gak aktif ya kode OTP-nya nggak masuk, makanya diharapkan kode yang aktif. Kemudian nanti teman-teman juga akan dihubungi oleh tim FCC Telkom dari pusat, dihubunginya ke nomor ini. Jadi diwajibkan sekali untuk nomor HP ini harus yang aktif, dan pada saat teknisi datang ke lokasi melakukan pemasangan ya ke nomor ini juga dihubungi, seperti itu. Untuk nomor alternatifnya lebih bagusnya sih ada 2 nomor HP ya teman-teman. Jadi kalau misalkan salah satunya nggak aktif nanti ya bisa dihubungi ke nomor alternatifnya, seperti itu. Oke, kemudian untuk provinsinya ya misalkan teman-teman berada di Jakarta ya tinggal Jakarta, kabupatennya misalkan saya di Jakarta Utara, baru alamannya. Jadi alamat ini juga alamat yang lengkap ya teman-teman. Seperti ini, misalkan di sini jalan, ini alamat saya yang Nah untuk alamatnya juga, untuk alamat ini alamat pemasangan ya. Jadi kalau misalkan alamat pemasangan dengan alamat KTP berbeda itu nggak masalah. Yang perlu diperhatikan adalah alamat di mana lokasi pemasangan di home. Nah makanya teman-teman isi di sini alamatnya harus yang lengkap, nama jalannya, kemudian nomor rumahnya, RT RW-nya, kelurahan, kecamatan, dan provinsinya, seperti itu. Oke, dan kita coba ya lanjutkan, bisa nggak ya? Nah di sini kemudian di sini nanti ada surat pernyataan berlangganan IndiHome. Nah di sini teman-teman tinggal ya saya setuju. Nah tinggal lanjutkan aja nanti teman-teman. Tapi karena di sini hanya mencoba saja ya saya tidak lanjutkan ya teman-teman, karena kalau saya lanjutkan nanti akan diminta untuk konfirmasi kode OTP lah, untuk konfirmasi di email lah. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftarkan IndiHome ya caranya seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu saja. Jika nanti ada pertanyaan terkait untuk cara pendaftaran IndiHome ini ya silakan ditulis saja di kolom komentar. Terima kasih, saya Diki dari marketing IndiHome Retail Telkom Jakarta Utara.